Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melasari, NIM 4121043, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan hasil resum kegiatan PKD yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 September 2021. Materi yang pertama yaitu sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. 1. Periode tahun 1908 sampai 1935 dinamakan Budi Utomo. 2. Periode tahun 1928. Yang ketiga yaitu periode tahun 1945. Yang keempat yaitu periode tahun 1945 sampai 1966 dinamakan Pasca Kemerdekaan atau Orde Lama. Yang kelima yaitu periode tahun 1966 sampai 1998 dinamakan Orde Baru. Yang keenam yaitu periode tahun 1998 sampai sekarang dinamakan masa reformasi. Pada periode tahun 1928 setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Pada periode tahun 1945, kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua. Pada masa ini dapat diraih kemerdekaan dengan perseteruan kaum muda dan tua. Yang selanjutnya yaitu Pasca Kemerdekaan atau yang disebut dengan Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Mahasiswa pada tahun 1946 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Pada angkatan 66 inilah yang berhasil mengembangkan kekuasaan Orde Lama. Contoh organisasi mahasiswa seperti HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, IMM, dan lain-lain. Orde Lama pada tahun 1966 sampai 1998. Kondisi politik Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritas di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan. B. Kondisi ekonomi UU PMA atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat. Menjadi ciri khas pada masa ini yaitu repelita yang di dalamnya. Gerakan Mahasiswa Malaria 1974. Peristiwa malaria yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakubi Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi, justru menambah beban negara yaitu hutang. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali tritura yang berisi 1. Bubarkan ASPRI, yang kedua yaitu turunkan harga, yang ketiga yaitu ganyang korupsi. Materi yang kedua yaitu HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
HMJ Ekonomi Syariah didirikan di IAIN Pekalongan pada tanggal 26 April 2006 dan dijadikan hari lahir HMJ Ekonomi Syariah. Visi HMJ Ekonomi Syariah yaitu terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi HMJ Ekonomi Syariah 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. 2. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah Islam. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat serta secara spiritual dan emosional. 5. Membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. 6. Memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. 7. Membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu BPH atau yang disebut dengan Badan Pengurus Harian. Yang kedua yaitu Departemen SDI atau yang bisa disebut dengan Sumber Daya Insani. Yang ketiga yaitu Departemen KPI atau yang bisa disebut dengan Kajian Penelitian Ilmiah. Yang keempat yaitu Departemen Infokom atau yang bisa disebut dengan Informasi dan Komunikasi. Yang kelima yaitu Departemen Biswira atau yang disebut dengan Bisnis dan Wirausaha. Yang keenam yaitu Departemen Eksternal. Materi yang ketiga yaitu Kepemerintahan Mahasiswa FEBI dan Hierarki Perpu Mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa atau yang bisa disebut dengan student government yang dapat diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa. Namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak lepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. 5 prinsip dasar student government. Yang pertama yaitu student government berpatron pada gerakan moral. Yang kedua yaitu student government berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga yaitu student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Yang kelima yaitu student government sejajar dengan pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu tupoksi Ormawa FEBI. Yang pertama tertuang dalam Permasema, yang kedua tertuang dalam AD atau ART, yang ketiga dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Yang selanjutnya yaitu hierarki peraturan di Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua yaitu undang-undang. Yang ketiga yaitu peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu hierarki mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama yaitu Statuta IAIN Pekalongan. Yang kedua yaitu konstitusi mahasiswa. Yang ketiga yaitu undang-undang atau perpu. Yang keempat yaitu peraturan Dema. Yang kelima yaitu peraturan Demasema fakultas. Yang keenam yaitu peraturan ketua Dema. Yang ketujuh yaitu peraturan ketua HMJ. Materi yang keempat yaitu keorganisasian. Keorganisasian adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang yang punya rasa sama, seperti hobi, ideologi, dan lain sebagainya, yang kemudian berproses untuk berjuang
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yakni organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi yaitu anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Rencana-rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi atau dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Yang kedua yaitu organizing atau peraturan yang terdiri dari struktur organisasi, job description, yang selanjutnya itu arsip dan inventaris organisasi, administrasi organisasi, dan yang ketiga yaitu actuating atau menggerakkan, membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik (tidak terpaksa). Yang terakhir yaitu controlling. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan, sikap, perilaku, maupun konflik. Konsep dasar perorganisasian yaitu dalam fungsinya perorganisasian, pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya. Langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama yaitu merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikutnya yaitu perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Konflik organizing. Menurut Robin adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang dilihat dari sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik yaitu konflik dalam diri individu, konflik dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi dalam kata saingan. Penanganan konflik yaitu yang pertama introspeksi, yang kedua mengevaluasi pihak-pihak terkait, yang ketiga identifikasi. Manfaat organisasi yaitu yang pertama melatih tanggung jawab, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar. Yang ketiga yaitu memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat yaitu melatih public speaking. Yang kelima yaitu membuka mindset atau pandangan serta menambah pengalaman.